Pemirsa, geliat perekonomian Tiongkok kini kembali merebak dan situasi perlahan normal. Sebuah laporan dari Misi Gabungan Lembaga Kesehatan Dunia WHO Tiongkok menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, manajemen dan juga resiko bertahap dan kontinu, serta kesiagaan untuk memberikan respon cepat atas COVID-19 ini menjadi faktor kunci. Nah, lantas apa kunci sukses Tiongkok yang mengendalikan COVID-19? Inilah pemirsa Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, setidaknya terdapat 6 kunci sukses Tiongkok untuk mengendalikan COVID-19. Yang pertama adalah kecepatan dan ketepatan juga untuk bisa memberi respon, gitu ya. Dan kita tahu jika Tiongkok pernah mengalami masa-masa yang sulit ketika pertama kali virus tersebut menyebar. Namun hanya dalam waktu seminggu saja, Tiongkok bisa berhasil mengidentifikasi virus yang juga disebut virus asing itu. Kemudian mengurutkannya dan serta melaporkan informasi genetik ke WHO. Dan apa gunanya? Identifikasi urutan genetik COVID-19 itu nyatanya memang menjadi informasi dasar ya untuk mengembangkan vaksin dan juga perawatan terapeutik sehingga memungkinkan begitu ilmuwan di seluruh dunia untuk mengembangkan alat tes, opsi perawatan serta vaksin. Jadi faktor penting dalam mengendalikan epidemi adalah memiliki metode identifikasi atau identifikasi spesifik begitu. Nah, yang tentu handal, akurat serta cepat untuk menyaring orang yang juga terinfeksi serta memisahkannya dari yang tidak terinfeksi begitu. Nah, selama hari-hari awal wabah di Wuhan, alat tes belum tersedia dan screening masih tergantung pada analisis sequencing asam nukleat laborat serta metode yang dapat karya dan mahal begitu. Administrasi Produk Medis Nasional Tiongkok mengambil tindakan segera untuk mempercepat pekerjaan perusahaan biotek ini guna untuk mengembangkan alat deteksi. Lalu yang kedua adalah membuat keputusan tepat pada waktu dan tempat begitu ya, yang tepat pula serta untuk orang yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan, di mana Tiongkok sangat percaya pada hasil kerja sains dan juga mendengar serta mempercayai pendapat para ahli kesehatan selama menghadapi pandemi COVID-19. Itulah ya sebabnya masyarakat Tiongkok tidak memberi reaksi berlebihan gitu ya, dan faktor pendukung lainnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko Tiongkok yang sistematis dan juga proaktif berdasarkan kolaborasi antara pejabat pemerintah dan juga pakar kesehatan. Ini telah terbukti efektif ya dalam mengendalikan COVID-19. Lalu data klinis yang dirilis terkait dengan penyakit sangat tepat waktu disebarkan kepada publik lah begitu ya, dan WHO yang membantu untuk banyak orang di seluruh dunia untuk mempersiapkan diri menghadapi penyebaran. Dan Provinsi Zhejiang adalah yang pertama kali meningkatkan respon manajemen risiko ke tingkat tertinggi pada hari-hari awal wabah melanda dan ketika tidak ada kasus yang dikonfirmasi. Yang ketiga adalah Big Data dan teknologi informasi untuk menghindari rebound Hangzhou, tempat Alibaba berkantor pusat begitu ya, dan adalah salah satu kota pertama yang juga menggunakan Big Data serta teknologi informasi dalam pencegahan dan juga pengendalian COVID-19. Mereka menamakan pendekatan itu satu peta satu kode QR dan satu indeks begitu. Dan yang keempat adalah mengevaluasi sumber daya medis serta sistem respon. Apakah kita siap untuk menghadapi pandemi COVID-19? Berapa banyak stok yang kita butuhkan? Apakah kita juga memiliki tenaga perawatan kesehatan yang cukup?
dan bagaimana untuk bisa melindungi mereka. Nah, itulah evaluasi masyarakat Tiongkok yang juga berani serta bersatu dalam upaya untuk memerangi COVID-19. Kita tahu di mana Wuhan pernah juga menjadi kota dengan tingkat kematian tertinggi ya, tetapi sebagian disebabkan oleh kurangnya sumber daya medis yang tersedia pada saat itu, yang dibutuhkan segera waktu itu. Mekanisme respon manajemen pengendalian bencana di Wuhan ini juga kurang, menyebabkan buruknya pengendalian penyakit, infeksi silang yang juga meluas pada pasien dan petugas layanan kesehatan di rumah sakit, serta kekacauan juga selama berminggu-minggu. Sebaliknya, pejabat pemerintah di Provinsi Zhejiang ini sigap serta segera untuk memobilisasi serta mengalokasi sumber daya, mengelola dan juga memantau epidemi yang juga berkembang secara proaktif dengan hasil mengesankan di Hangzhou juga pun begitu ya. Sekitar 204 dokter kesehatan masyarakat ini menyelidiki kasus, mengidentifikasi kontak dekat dan memastikan mereka adalah tetap di bawah pengawasan. Juga para dokter sukses untuk menyelesaikan operasi transplantasi paru-paru yang pertama di dunia pada pasien COVID-19. Lalu yang kelima adalah implementasi tindakan pencegahan di masyarakat dan sekolah, bisnis, kantor pemerintah, dan rumah sakit ini juga mempengaruhi lintasan epidemi. Prinsip inilah yang masyarakat Tiongkok pegang bahwa dalam berperang melawan COVID-19, semua ini orang sama, setiap orang ini adalah memiliki tanggung jawab yang sama dan juga berbagi risiko yang juga sama. COVID-19 diketahui sangat menular dan mampu menyebar cepat ya tanpa gejala, sehingga hal terpenting inilah yang juga memobilisasi semua anggota masyarakat untuk dilibatkan dalam proses ini. Jadi keberhasilan penerapan langkah-langkah pencegahan dan juga pengendalian ini di Hangzhou, sebuah kota yang berpenduduk 10 juta orang, adalah contoh bagi negara-negara lain di dunia untuk ditiru misalnya begitu ya. Sekali lagi bahwa kunci kesuksesan adalah membuat semua orang untuk bertanggung jawab, melibatkan setiap unit dan meminta untuk pertanggungjawaban pejabat. Lalu perencanaan yang cermat dan juga panduan yang jelas juga sangat membantu sekali gitu ya, di mana Tiongkok mungkin telah kehilangan miliaran dolar Amerika karena harus menghentikan semua bisnis begitu. Tetapi pada akhirnya memang ini akan menjadi keputusan yang bijak dan tindakan yang benar. Nah, lalu yang keenam adalah memastikan masyarakat ini mendapat informasi dengan valid. Pemerintah dan pihak yang berwenang di Tiongkok juga menyediakan komunikasi yang jelas dan berkelanjutan kepada publik. Di Hangzhou misalnya, outlet berita utama menyediakan pembaruan harian tentang jumlah kasus COVID-19 dan hasil perawatan klinis, rencana untuk implementasi dan juga panduan serta prosedur untuk diikuti begitu. Tidak hanya itu, ternyata Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Zhejiang juga terlibat penuh sejak awal wabah terjadi. Mereka mengembangkan materi pendidikan yang mudah dipahami siswa dan juga masyarakat tentang COVID-19 dan cara mencegah penyebarannya. Lalu mereka pun berbicara di berita televisi serta menulis makalah online karena percaya itu adalah tanggung jawab semua ahli kesehatan masyarakat begitu ya, untuk memberikan informasi faktual dan ilmiah kepada orang-orang dan untuk memimpin dalam memerangi penyakit COVID-19. Nah, pemirsa, demikian 6 kunci sukses pemerintah Tiongkok mengatasi COVID-19 yang patut ditiru begitu ya. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan juga pada video sebelumnya, bahwa Tiongkok sangat pantas untuk menjadi pemimpin dunia dalam hal untuk melawan COVID-19. Ia terbukti telah keluar sebagai pemenang dan juga menginspirasi
serta memimpin dunia untuk memenangkan peperangan melawan virus yang bermahkota ini. Nah, pemirsa, tim-tim medis Tiongkok ini telah juga menyeberang ke negara-negara lain ternyata seperti Iran, Italia, dan juga negara lainnya untuk menawarkan diri membantu negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Nah, bagi Tiongkok, COVID-19 ini adalah merupakan musuh umat manusia. Jadi bukan musuh satu bangsa ataupun satu komunitas saja. Komunitas global patut belajar dari Tiongkok. Nah, serangan kesehatan global ini pun juga mengajarkan kita pentingnya kesiapan dan juga kesiagaan mencegah dan mengendalikan wabah penyakit menular ini. Nah, pelajaran penting lainnya adalah pandemi ini dapat membantu kita untuk berpikir bagaimana memodernisasi pengendalian serta pencegahan penyakit di seluruh dunia. Ya, semoga Indonesia dapat belajar dari Tiongkok dan sukses mengatasi pandemi terbesar 1 abad terakhir ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.